Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kelas A mata kuliah Fisiologi Hewan akan mempresentasikan sistem ekskresi. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Ahmad Syaiful Anwar, NPM 2013024043, Era Apriliana, NPM 2013024027, dan Nazifah Zihni, NPM 2013024023. Next. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Nazifah Zihni. Kepada Nazifah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang pertama yaitu pengertian sistem ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Selain itu, ekskresi juga dapat diartikan sebagai proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Sistem ekskresi merupakan hal yang pokok dalam homeostasis karena sistem ekskresi tersebut membuang limbah metabolisme dan merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara mengekskresikan ion-ion tertentu sesuai kebutuhan. Sistem ekskresi membantu memelihara homeostatis dengan 3 cara, yaitu melakukan osmoregulasi, mengeluarkan sisa metabolisme, dan mengatur konsentrasi sebagian besar penyusun cairan tubuh. Sesuai dengan jenis makhluk hidupnya, sistem ekskresi bervariasi dalam fungsi dan kompleksitas. Semakin tinggi tingkatan makhluk hidup, maka semakin kompleks pula sistem ekskresinya. Selanjutnya yaitu proses-proses sistem ekskresi. Yang pertama terdapat filtrasi, di mana pada sebagian besar tekanan hidrostatik mendorong suatu proses filtrasi, dan sel-sel seperti protein, molekul-molekul besar lainnya, tidak dapat melintasi membran epitel dan tetap berada di dalam cairan tubuh. Sebaliknya, air dan zat larut yang kecil seperti garam, gula, asam amino, dan zat-zat buangan bernitrogen melintasi membran tersebut dan membentuk suatu cairan yang disebut filtrat. Filtrat dikonversi menjadi cairan buangan melalui transport spesifik material ke dalam atau keluar filtrat. Kemudian yang kedua yaitu reabsorpsi, di mana proses ini selektif dalam memulihkan molekul-molekul yang berguna dan air dari filtrat dan mengembalikannya ke cairan tubuh. Zat terlarut yang berharga termasuk glukosa, garam-garam tertentu, vitamin, hormon, dan asam amino direabsorpsi melalui transport aktif. Kemudian terdapat sekresi, di mana sekresi ini zat-zat lain yang seperti toksik dan kelebihan ion-ion akan dikeluarkan dari cairan tubuh dan ditambahkan lagi ke dalam isi tubulus eksternal. Selanjutnya yaitu ekskresi, di mana zat terlarut yang bersifat non-esensial dan zat buangan ditinggalkan di dalam filtrat atau ditambahkan ke cairan tersebut melalui sekresi selektif, yang juga terjadi melalui transport aktif. Pemompaan berbagai zat terlarut itu menyesuaikan pergerakan osmotik air ke dalam atau keluar filtrat. Pada langkah terakhir, ekskresi filtrat yang telah diproses akan dilepas dari tubuh sebagai urin. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada invertebrata. Yang pertama yaitu porifera, di mana porifera tidak memiliki sistem ekskresi, dan sistem ekskresi ini dikeluarkan melalui proses difusi sel penyusun dinding spongosol. Kemudian akan dikeluarkan bersama-sama melalui oskulum atau lubang besar
pada bagian atas permukaan tubuh porifera ke perairan. Selanjutnya, Coleoenterata, di mana Coleoenterata ini mirip dengan porifera karena mensekresikan sisa metabolismenya melalui proses difusi melalui sel-sel epitel pada rongga gastrovaskular dan limbah metabolisme yang terlalu dalam cairan tubuh akan dikeluarkan melalui mulut ke lingkungan. Dan ia memiliki astrosit, yaitu sel-sel fagosit yang dapat menelan dan memindahkan zat-zat asing. Yang selanjutnya yaitu platyhelminthes, di mana alat sekresi platyhelminthes, khususnya pada planaria, disebut sel-sel api atau flamel cell. Cairan tubuh yang melewati sel api akan disaring, lalu zat-zat sisa yang dikandungnya akan diserap oleh sel api. Gerakan bulu getar di dalam saluran sel api akan mendorong zat air ke arah saluran gabungan. Melalui saluran gabungan inilah, akhirnya zat-zat sisa dibuang keluar melalui lubang ekskresi. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Era Apriliana. Pada Era dipersilakan. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu annelida. Sistem ekskresi dari annelida adalah ginjal sederhana yang disebut sebagai nephridium. Nephridium terdapat di tiap segmen kecuali di ujung anterior dan posterior pada tubuh annelida. Setiap nephridium dilengkapi dengan nefrostom yang berfungsi menampung cairan dari selom dan nephridior yang berfungsi sebagai lubang pengeluaran urin. Kemudian yang kelima yaitu moluska. Sistem ekskresi moluska berupa nephridia yang berperan mirip dengan ginjal. Nephridia juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. Yang keenam, insekta. Alat ekskresi insekta adalah tubula atau pembuluh Malpighi. Pembuluh Malpighi merupakan pelipatan saluran pencernaan yang berada pada homosol dan ujungnya tergenang dalam darah, hemolimfa. Tepatnya terletak di antara perut tengah dan usus. Pembuluh Malpighi ini akan menyekresikan zat sisa berupa urea, limbah nitrogen, dan garam secara osmosis dari hemolimfa menuju lumen atau rongga pembuluh. Sebagian besar zat-zat yang berguna diserap kembali reabsorpsi melewati jaringan epitelium pada rektum dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh hemolimfa. Sebaliknya, limbah bernitrogen mengendap menjadi asam urat yang dikeluarkan bersama feses lewat anus. Selanjutnya, sistem ekskresi pada vertebrata. Yang pertama, pisces. Alat pengeluaran ikan adalah sepasang ginjal yang berbentuk memanjang dan berwarna coklat. Pada ikan bertulang sejati, saluran ginjal dan saluran kelamin bermuara di satu tempat yang disebut lubang urogenitalia yang terletak di belakang anus. Sebagian ikan bertulang rawan memiliki kelenjar pada permukaan kulitnya. Kelenjar tersebut berfungsi untuk menghasilkan lendir untuk melicinkan tubuh ikan, sehingga memudahkan gerakan ikan di dalam air. Secara umum, alat ekskresi ikan yaitu yang pertama, insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O. Yang kedua, kulit. Kelenjar kulit mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di air. Yang ketiga, sepasang ginjal yang mengeluarkan urin. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ada amfibi. Organ pada sistem ekskresi amfibi adalah ginjal, paru-paru, dan kulit. Amfibi juga mengeluarkan urin di tempat yang sama dengan saluran reproduksinya yang disebut dengan kloaka. Pada amfibi, misalnya katak, alat ekskresi utamanya ialah ginjal opistonefros yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang, berwarna merah kecoklat-coklatan yang memanjang dari muka ke belakang. Katak jantan memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang bersatu dan berakhir di kloaka. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada katak betina. Next. Ginjal pada katak juga menjadi salah satu organ yang sangat berperan dalam pengaturan kadar air dalam tubuhnya. Katak dapat mengatur laju filtrasi dengan bantuan hormon, sesuai dengan kondisi air di sekitarnya. Ketika berada di dalam air dengan jangka waktu yang lama, katak mengeluarkan urin dalam jumlah volume yang sangat besar. Namun, kandung kemih katak dapat dengan mudah terisi air. Air tersebut dapat diserap oleh dinding kandung kemihnya sebagai cadangan air ketika katak berada di darat untuk waktu yang lama. Next. Selanjutnya reptilia. Tipe ginjal pada reptilia adalah metanefros. Pada saat embrio, reptilia memiliki ginjal tipe pronefros. Kemudian pada saat dewasa berubah menjadi mesonefros hingga metanefros. Alat ekskresi yang pertama yaitu sepasang ginjal metanefros yang berfungsi setelah pronefros dan mesonefros yang merupakan alat ekskresi pada stadium embrional menghilang. Yang kedua, vesika urinaria atau kandung kemih. Ini tidak terdapat pada buaya sehingga asam urat keluar bersama feses. Yang ketiga ada kloaka, yaitu sebagai tempat muara vesika urinaria. Dan yang keempat ada kelenjar garam, yang terdapat pada penyu laut untuk mengurangi kandungan garam. Hasil ekskresi reptilia adalah asam urat. Ya, reptilia hanya menggunakan sedikit air untuk membilas sampah nitrogen dari darah karena sebagian besar sisa metabolisme diekskresikan sebagai asam urat yang tidak beracun. Asam urat yang dikeluarkan pada reptilia ini berupa pasta berwarna putih. Sisa airnya direabsorpsi oleh bagian tabung ginjal. Kemudian pada buaya dan penyu air tawar mengekskresikan asam urat dan amonia. Pada penyu laut, ekskresi garam dari sepanjang kelenjar garam di kepala yang bermuara di sudut mata. Next. Yang keempat, aves. Aves memiliki 3 alat ekskresi. Yang pertama, ginjal. Sepasang ginjal yang ditemukan pada burung memiliki warna coklat dan jenis metanefros, yang fungsinya untuk mengambil zat dari sisa bentuk darah, tetapi akan membentuk urin. Dalam aves tidak ada kandung kemih atau vesika urinaria, sehingga saluran ureter akan langsung menuju kloaka. Urin pada burung diekskresikan dalam bentuk asam urat. Yang kedua yaitu ada paru-paru. Burung bernapas menggunakan paru-parunya. Paru-paru yang ada pada aves adalah sepasang dan dapat ditemukan pada bagian rongga dadanya yang dilindungi sebagai tulang rusuk manusia. Fungsi utama paru-paru tidak lain adalah untuk mengeluarkan gas dalam bentuk karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme sel tubuh. Next. Yang ketiga, kulit. Kulit burung yang memiliki fungsi khusus ini dapat ditemukan di bagian belakang tubuh, lebih tepatnya di ekor burung atau uropygium. Pada bagian ini ada sedikit kulit di mana ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini memiliki fungsi tugas untuk menghasilkan
minyak yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh burung sehingga bulu-bulunya tidak cepat basah saat terkena air. Pada burung yang hidup di gurun, mereka akan beradaptasi dengan mengubah senyawa limbah yang mengandung nitrogen menjadi asam urat yang tidak larut dan tentu saja dapat dikeluarkan tanpa banyak air. Yang kelima ada mamalia. Pengeluaran zat sisa hasil metabolisme dari dalam tubuh dapat melalui ginjal, kulit, paru-paru, dan saluran pencernaan. Dalam proses ekskresi ada beberapa bagian tubuh yang mempunyai fungsi penting antara lain, yaitu ginjal, zat yang diekskresikan urin dengan komposisi air, garam, mineral, dan senyawa nitrogen. Kulit, yaitu berupa keringat dengan komposisi air, garam, mineral, dan senyawa nitrogen. Paru-paru, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Hati, yaitu pigmen dan yaitu bilirubin dan urobilin. Usus besar, yaitu logam berat, kalsium, dan besi. Proses-proses yang terjadi dalam ginjal mamalia yaitu terdapat penyaringan atau filtrasi, yang kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Cukup sekian penyampaian materi terkait sistem ekskresi pada invertebrata dan vertebrata yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.